KRT Daud Wiryo Hadinagoro. Pasti nama ini tidak asing lagi untuk dikenal di kota Yogyakarta sendiri maupun di kota-kota lain. KRT Daud Wiryo Hadinagoro ini lahir di Yogyakarta 13 Mei 1961. Daud sendiri dibesarkan dalam keluarga batik dan apa yang ia rasakan ketika masa kecilnya bersama keluarga. Ayah adalah sebagai seorang pedagang, dia kain putih, lalu saya tidak tahu pada waktu itu biasa Pak Ayah itu mengumpulkan batik-batik kuno, dan kemudian secara singkat saya melihat koleksi-koleksi ayah dan akhirnya saya menekuni di dalam bidang batik itu, karena di dalam selai batik itu ada satu istilah-istilah yang kalau orang Jawa mengatakan ada etimologinya, penggambaran-penggambaran dalam sebuah kain tentang kisah sosiologi atau sosial dari orang Jawa. Masa kecilnya Daud senang dengan melukis dan banyak pelajaran yang ia dapati dari melukis dengan guru-guru yang terkenal tentunya. Kalau melukis begini, setiap kali saya sakit, ayah tuh punya satu kehangatan dalam keluarga. Kalau anak-anak sakit tuh biasa dikasih kertas, lalu suruh melukis gitu. Lalu nanti ditanya pengen apa. Nah, kalau sakit kan anak kecil kan, saya dulu kan pengen es gitu, pengen es ya, dibeliin es gitu. Jadi malah kalau sakit malah bisa minum es, bisa melukis lalu. Nah, ketika sehat memang ayah melihat bahwa kok senang melukis, lalu ayah katakan, kamu mau enggak aku ajarkan untuk melukis di sebuah ada latihan lukis. Nah, waktu itu saya belajar lukis di bawah almarhum Pak Dino Sidin di Masjid Al-Huda waktu itu. Nah, saya belajar melukis di situ. Bagaimana dengan pendidikan yang dijalani oleh Daud? Dan apakah ia mendapat kendala dengan pendidikannya? Dan ada kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Daud bersama sang ayah? Kalau untuk sekolah teologi memang tidak didukung waktu itu. Ada satu cerita yang ayah ceritakan, tetapi ayah sembunyikan cerita. Saya ditinggal ayah, saya meninggal umur 17 tahun. Dan kemudian pada waktu umur 16 tahun memang ayah mengatakan kamu harus keluar dari sekolah, kamu harus bekerja. Waktu itu saya heran sekali karena saya anak kecil sendiri, saya merasa tidak pernah berbuat salah dengan ayah. Lalu kemudian saya sejak kecil, saya tidak pernah makan dari piring saya sendiri, selalu sisa ayah. Jadi saya pulang sekolah, biasa saya langsung pergi ke pasar bantu ayah. Ayah jual kain putihan waktu itu. Saya datang ke pasar lalu bawain makanan, nanti saya tunggu sampai jam 2 kalau ayah tanya, kamu mau makan enggak? Gitu.
mau. Saya biasa sisa ayah makanan sisa itu sampai ayah meninggal gitu. Ya sampai ayah tidak ada. Jadi saya tidak pernah makan ambil nasi sendiri, tidak pernah. Tetapi suatu waktu ayah bilang, kamu tidak usah ikut ujian, kamu tidak usah sekolah. Itu saya menangis di kaki ayah. Ya, aku tuh salah apa gitu. Saya rasa tidak bersalah karena saya kecil tidak merokok, saya tidak aneh-aneh gitu. Ini salah apa gitu. Lalu ayah bilang, kamu pokoknya kerja aja. Tepatnya di tahun 1999, Daud mengawali karirnya sebagai pembatik. Apakah yang membuat ia terjun ke usaha batik? Kami waktu itu pertama kali sebelum membuat usaha batik, kami jual di lobi Hotel Ibis. Sewanya aja waktu itu 1.200.000, sementara saya tidak punya uang serupiah pun. Lalu kami dengan iman aja kami masuk ke situ, yang dijual tidak tahu barang apa. Lalu saya bilang sama teman-teman di gereja, kamu titip barang-barang deh, hanya mereka barang-barang. Jadi seperti barang bekas itu di lobi hotel. Nah, ada beberapa batik waktu itu, batik ya bekas-bekas lagi. Lalu kami selama beberapa bulan kami dapat, selama seminggu itu kami dapat uang, kalau tidak salah 100.000. Saya jalan-jalan ke pasar, lalu ada satu barang kain antik gitu ya, baju antik gitu. Baju antik yang kancingnya dari tulang, payetnya dari sisik ikan ini. Saya beli 2, harganya itu 40.000 jadi 80.000. Lalu di depan saya bawa di daerah turis-turis, ada turis Jepang. Lalu saya tawarkan itu, dia beli. Harganya itu 5 juta. Sampai saya gitu, 5 juta. Sampai saya bilang, ya udah ada dibiarin aja. Tapi saya rasanya takut nipu atau apa. Tapi dia memang beli 5 juta. Nah, modal itu yang kami buat untuk satu perusahaan batik. Kami masuk ke sebuah daerah yang cukup gelap atau nakal di kota Jogja. Itu di daerah Sidoarjo. Itu memang cukup rawan karena ada lokalisasi, ada juga terkenal dengan anak-anaknya yang nakal. Ya, saya masuk ke situ, saya membuat satu pola pendekatan masyarakat. Saya tulis bagaimana mendekati masyarakat sampai akhirnya kami bisa diterima, dan kemudian saya membuat satu usaha batik. Nah, ketika usaha batik itu jadi, kami istilahnya saya bisa menjamah ke orang-orang yang hidupnya kurang baik lah, bisa mengajarkan yang baik. Akhirnya, kesuksesan di usaha batik pun ada kemajuan yang begitu pesat. Apalagi, Daud sendiri mempunyai ide kreatif dalam pembuatan batiknya dengan keunikannya. Hingga batik hasil karyanya sudah menjadi langganan para tokoh kelas atas, baik di Indonesia hingga mancanegara. Setiap karya-karya batiknya juga ada mempunyai arti dari batik itu sendiri, tentunya dengan momen yang penting serta bersejarah, dan bagaimana dengan harga batik itu sendiri. Bagaimana saya bisa dikenal? Nah, saya memakai waktu itu isu-isu politik. Pertama yang saya buat batik adalah batik ceplok partai waktu itu, batik ceplok partai. Lalu dari situ mulai dikenal-kenal, akhirnya saya membuat batik yang berkaitan dengan masyarakat, yang kami namakan batik tematis. Jadi misalnya ada kejadian di Aceh, waktu itu ada gempa bumi dan tsunami, saya datang ke sana, saya membuat batik tsunami. Kalau dari penjualan batik rata-rata 98% orang Indonesia yang membeli. Dan saya dikenal batik yang paling mahal di Indonesia karena satu potongnya 46 juta. Dan itu ya laku orang Indonesia bisa beli. Kalau ditanya, kok gila harganya mahal? Ya terserah saya memang mahal. Kalau ditanya, ongkos produksinya memang murah, tetapi saya memang menjual brand image dari apa, karena saya kurang setuju dengan batik dikatakan sebagai souvenir. Kalau souvenir itu kan murah gitu, tapi saya pengen batik menjadi handicraft. Kalau kata handicraft itu berarti, kalau souvenir itu kebanyakan buatan anak-anak pramuka kalau orang Amerika. Tapi handicraft itu mencakup di mana ada collectible dan kemudian dia mempunyai ikatan dengan universitas. KRT Daud Wiryo Hadinagoro
telah mendapatkan penghargaan sebagai seorang pembatik yang inovatif dan kreatif. Dan setelah sekian lama berkecimpung di batiknya, sampai akhirnya Daud memutar haluan untuk terjun ke dunia kehidupan anak-anak muda. Saat ia berada di kota Jakarta dan ia melihat ada berbagai permasalahan dalam kehidupan anak muda, sampai ia memutuskan untuk meninggalkan usaha batiknya hanya untuk bisa berbaur dengan generasi muda. Apakah yang membuat seorang Daud mempunyai hati dengan merangkul jiwa-jiwa muda yang perlu diperhatikan? Dan ada satu lagu yang menyentuh hatinya hingga Daud sangat ingin membantu masalah yang dihadapi generasi muda saat ini. Nah, satu waktu ketika saya tidur, Tuhan itu berbicara ketika tutup TV dalam sebuah TV nasional, itu acara tutup TV, itu lagu Indonesia. Itu saya nangis sekali. Tuhan, aku tidak mau Indonesia seperti ini, Tuhan. Saya lihat lagu Indonesia itu saya hancur sekali hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya lihat lagu mereka, tanah yang hijau, rumput, anak-anak lari, dan mereka teriak-teriak senang. Lalu saya bilang, Tuhan, letakku di mana, Tuhan? Aku bilang, letakku di mana, Tuhan? Aku mau membagikan hartaku, aku mau membagikan segala dalam hidupku, tapi aku letakku di mana, Tuhan? Dan waktu aku lihat dalam acara TV itu, saya lihat Indonesia yang diberkati Tuhan, saya tuh menjadi tekanan dalam jiwa saya. Terus setiap kali tutup TV itu seperti lagu Indonesia Raya, itu seperti lagu rohani saya yang saya membawa sama Tuhan. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya hidup bahagia, Tuhan. Saya hidup sejahtera, Tuhan. Tapi saya tidak mau generasi di bawah saya hancur, Tuhan. Dan itu saya makin hari makin saya tertekan jiwa saya. Saat ini, Daud dan generasi muda dari berbagai latar belakang yang berbeda bersatu untuk membuat satu kegerakan anak muda dengan nama FCAB atau Forum Cinta Anak Bangsa. Dan dengan forum ini ada visi dan misi yang harus dijalankan untuk generasi muda. Serta program apa saja yang ada dalam FCAB ini. Kami masih berkutat dalam kegiatan namanya Visi Anak Bangsa. Kemudian kami masuk ke forum. Kata forum itu karena kami membuat satu seperti pertemuan-pertemuan kecil, lalu kami mengangkat isu-isu apa yang terjadi di sekitar dunia perkuliahan itu. Dan akhirnya nama kami berubah menjadi Forum Cinta Anak Bangsa gitu. Tujuan kami memang pendampingan ke pelajar ke mahasiswa. Di Kota Jogja ada 147 perguruan tinggi, 236 SMA, SMK. Dan pendekatan itu di mana kami ingin supaya mereka berhasil. Kalau mereka misalnya tidak ada uang, tapi memang mereka orang yang hebat, semangat belajarnya tinggi, tapi tidak ada uang, ya kami berusaha mencarikan donatur. Kami mengarahkan kepada pendampingan untuk membackup untuk doa, mendukung doa, lalu kami mendukung networking untuk mereka bisa mempunyai hubungan setelah kuliah, bisa kerja atau mereka ambil S2. Kemudian yang ketiga, kami membackup uang, walaupun kami tidak punya uang, tetapi kami punya iman yang kami bisa mendapatkan uang untuk menolong mereka. Lalu dalam itu visi lalu misinya, kami mendampingi untuk supaya mereka punya stamina belajar yang benar, mereka mempunyai pergaulan yang sehat, bukan pergaulan baik, karena sekarang yang penyimpangan seksual mereka katakan baik, jadi pergaulan yang sehat. Dan kami memberi
dalam misi kami lakukan pendampingan sehingga mereka setidaknya mereka lulus dengan IP yang terbaik, mereka lulus dengan perilaku yang baik. Secara pribadi, pendekatan, seperti saya katakan tadi, saya menjadi seorang ayah di situ dan ibu di situ pun itu kadang sulit untuk membuat satu pandangan yang baru. Nah, kami mengadakan tokoh-tokoh masyarakat panutan untuk mereka bisa lihat supaya oh ya, aku harus meniru gaya hidup seperti ini. Gitu. Seperti saya katakan, saya pun meniru Mother Teresa. Begitu juga saya ingin anak-anak punya pandangan hidup yang baik supaya untuk bangsa ini apa, jangan cuma nanti selesai kuliah punya rumah tangga, punya rumah, punya istri 1, anak 2, mobil 2, pembantu 3, anjingnya 1 gitu. Ya itu kerennya kan rata-rata. Saya bilang kamu tidak punya sesuatu yang bisa berguna bagi bangsa ini apa, entah kamu mengarang buku, entah kamu berkarya apa. Nah, kami ingin menyusupan dalam hati mereka. Daud yang telah menjadi figur bapa bagi anak-anak muda binaannya sangat bahagia bisa berbagi, dan inilah kegiatan atau aktivitas Daud bersama FCAB. Daud sebagai seorang bapa bagi anak-anak muda di kota Jogja ini punya pesan bagi seluruh generasi muda. Ya, pesan saya untuk anak-anak muda Indonesia, satu hal bahwa hidupmu adalah milik Tuhan. Kamu lahir bukan secara kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Kamu dikandung oleh ibumu sampai kamu lahir, dan kamu saat ini berada di tempatmu ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Satu hal, gunakan waktu yang terbaik dan mempunyai tujuan hidup yang benar. Untuk apa kamu hidup? Untuk memuliakan Tuhan, untuk berguna bagi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa, karena doa itu merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, seorang Bapak Daud, pelajaran yang benar-benar saya sampai sekarang saya nggak mungkin lupa, mencintai negeri sendiri, Mbak. Ya, kecintaan terhadap negeri sendiri, ya saya rasa sama besarnya seperti saya mencintai papa saya. Aktivitas papa, ya saya selalu berharap papa diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesuksesan yang mungkin bisa bertambah, dan kecintaan terhadap anak-anaknya tidak akan luntur seperti papa mencintai negerinya sendiri, Mbak. Selain itu juga beberapa anggota FCAB yang memberikan komentar tentang Pak Daud, dan mereka pun berterima kasih untuk Pak Daud yang selalu memperhatikan dan menyayangi mereka. Dia sosok seperti bapak sendiri buat saya, dan banyak hal yang saya pelajari dari dia, terutama bagaimana cara menghadapi setiap masalah dalam hidup. Ini ya, selama ini kan saya udah ikut Pak Daud lama, dan di mana-mana kan saya panggilnya Papi ya. Nah, kenapa Papi itu selalu bawa perubahan gitu loh, selalu membawa dampak bagi orang-orang. Dan selama ini yang paling nyata itu bahwa dulu kan saya kenal Papi ketika masih pengusaha di batik ya. Itu kelihatan jelas sekali bedanya gitu loh, dimana sekarang dia udah terjun full di pelayanan, bahkan udah tinggalkan itu semua, mulai dari benar-benar nol, mulai ke pelayanan gitu. Jadi saya belajar gitu loh, bagaimana hidup untuk orang lain, bagaimana benar-benar fokus bukan buat diri sendiri tapi untuk melayani orang lain. Itu yang kadang tuh nggak habis pikir gitu. Pelajaran yang paling berharga itu yaitu kesungguhan dalam melakukan, memberikan yang terbaik lah, kesungguhan.
Anda diingat bukan karena prestasi yang Anda capai, tetapi kebaikan Anda. Anda diingat bukan karena Anda orang kaya, tetapi kemurahan hati Anda. Anda diingat bukan karena hasil yang Anda capai, tetapi pelayanan Anda.